Berita aktual, 5 November 2025. Seorang mantan pemuka agama yang pernah dikenal luas sebagai pendeta Kristen dan belakangan berpindah keyakinan serta sering menyuarakan kritik tajam terhadap iman kepada Yesus Kristus, dilaporkan meninggal dunia secara mendadak. Pria tersebut sebelumnya sempat viral 4 tahun lalu. Dalam salah satu cuplikan video yang tersebar luas kala itu, ia dengan lantang menyatakan, "Kalau memang benar Yesus itu Tuhan, maka saya akan mati hari ini juga." Pernyataan tersebut memicu kehebohan dan menjadi bahan perdebatan sengit di kalangan masyarakat lintas iman. Tepat 4 tahun lalu, setelah ucapan tersebut, pria itu dikabarkan meninggal secara tiba-tiba di mimbar itu. Menurut informasi dari beberapa sumber terdekat, tidak ada tanda-tanda sakit serius sebelumnya. Kepergian yang mendadak ini pun sontak mengundang berbagai respons dari publik, terutama mereka yang masih mengingat pernyataan masa lalunya. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Hari ini kita tidak sedang membahas agama, kita tidak sedang membela doktrin, kita sedang berbicara tentang Tuhan yang hidup, Yesus Kristus yang disalibkan, mati dan bangkit dari antara orang mati. Kita sedang berbicara tentang kebenaran kekal, yang tidak bisa dihentikan oleh hinaan manusia, yang tidak bisa dibungkam oleh suara cemooh, yang tidak bisa disangkal oleh kesombongan dunia. Beberapa tahun lalu, ada seorang yang pernah berdiri di mimbar gereja, pernah mengucap nama Yesus, pernah menyanyikan pujian, pernah terlihat sebagai pengikut Kristus, yang pernah mengangkat tangan di dalam gereja, yang pernah berkata amin di setiap khotbah. Tapi kemudian, ia berbalik, ia berubah. Ia menjauh dari salib. Tidak hanya melepaskan salib, ia menyatakan bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Ia memilih untuk menyerang salib itu. Dengan suara lantang ia berkata, "Kalau Yesus itu Tuhan, biar aku mati hari ini juga." Ia ucapkan itu dengan tawa, dengan sorakan dari para pendengarnya. Dan hari itu tidak terjadi apa-apa. Seminggu berlalu, sebulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 4 tahun berlalu, masih hidup, masih berbicara, masih tetap menghina. Dan orang-orang mulai percaya, lihat Yesus tidak menjawab, mungkin dia tidak ada, mungkin Yesus memang bukan Tuhan, mungkin dia tidak sesakti yang kita pikir. Tidak ada pembalasan, tidak ada konsekuensi. Dengarkan, jangan biarkan kesabaran Yesus disalahartikan sebagai kelemahan. Jangan menukar kasih karunia dengan keraguan. Jangan sampai umat yang telah diselamatkan oleh darah yang mahal, kini malah ikut tertawa bersama mereka yang menghina salib. Mereka lupa satu hal. Firman Tuhan di Galatia 6 ayat 7 berkata, "Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya." Saudara, 4 tahun setelah penghinaan itu, di tempat yang sama, di tengah banyak orang, di atas mimbar tempat dulu suara cemooh menggema, tiba-tiba tubuhnya lemas, tersungkur, dan tidak pernah bangun lagi. Tidak ada kesempatan terakhir, tidak ada kata-kata tobat, hanya keheningan yang memekakan hati. Tanpa aba-aba, tanpa peringatan, satu napas terhenti, satu jiwa lenyap, dan seluruh bumi menjadi saksi bahwa Yesus tidak tidur. Ia melihat, ia mencatat, dan ia menunggu. Bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk memberi waktu. Waktu untuk bertobat, waktu untuk kembali. Apa yang terjadi? Apakah Yesus murka tiba-tiba? Apakah Yesus lamban membalas? Tidak. Yesus itu panjang sabar. Selama 4 tahun, ia sabar menunggu. Ia memberi waktu untuk bertobat. Ia memberi kesempatan untuk berbalik. Bukan karena lemah, tetapi karena penuh kasih. Ingat ini, kalau seseorang bisa mengolok Yesus dan tetap hidup,
bukan karena Yesus kalah, tetapi karena kasih-Nya masih memberi ruang. Tapi ruang itu ada batasnya. Dan jika umatnya sendiri mulai meragukan siapa Tuhan mereka, jika gereja mulai lebih percaya pada logika manusia daripada api Roh Kudus, jika anak-anak terang mulai menyukai kegelapan, maka akan tiba waktunya di mana satu persatu akan disaring. Yang setia akan berdiri teguh, tapi yang hangat-hangat kuku akan dimuntahkan. Namun kesabaran itu bukan berarti Yesus setuju dengan dosa. Kesabaran itu bukan persetujuan, itu adalah panggilan untuk segera bertobat. Dan ketika manusia terus mengeraskan hati, ketika kasih itu diinjak dan peringatan itu diabaikan. Mazmur 50 ayat 21 berkata, "Kamu menyangka bahwa aku seperti kamu, tetapi sekarang aku menghukum kamu dan membawa semuanya ini ke depan matamu." Inilah saatnya murka itu datang. Semua dibuka, semua ditelanjangi, semua dituntut di hadapan mata. Yesus tidak tinggal diam selamanya. Ia bangkit, Ia bertindak, Ia membela kekudusannya. Jangan tertipu oleh kesabaran Yesus, karena ketika waktunya tiba, tidak ada lagi suara kasih, hanya penghakiman yang nyata. Selama 4 tahun, Yesus tidak membalas, bukan karena tidak mampu, bukan karena tidak mendengar, tapi karena kasih-Nya menunggu pertobatan. Namun ketika waktu itu habis, penghakiman pun datang, bukan oleh iblis, tapi oleh tangan Yesus sendiri. Firman Tuhan di Ibrani 10 ayat 31 berkata, "Sungguh mengerikan kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup." Saudara-saudari, ini bukan cerita untuk menakuti. Ini bukan dongeng karangan manusia. Ini adalah peringatan dari surga. Masih ada yang menghina Yesus, masih ada yang menertawakan darah salib, masih ada yang mengolok-olok Roh Kudus, masih ada yang berani berkata dengan congkaknya, "Kalau Dia Tuhan, biar aku mati sekarang." Berhentilah, jangan uji kesabaran Yesus, jangan menantang kasih yang sedang menunggu. Karena saat waktu itu habis, tak ada yang bisa menghentikan tangannya. Yesus tidak perlu membalas di detik itu juga, tapi pada waktunya, Ia membuktikan bahwa Ia adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Bukan karena manusia berkata demikian, tapi karena langit dan bumi bersaksi tentangnya. Dan siapapun yang menghina namanya, menyimpan bara api di atas kepalanya sendiri. Hari ini adalah hari kesempatan, hari ini adalah hari pertobatan, hari ini kasih-Nya masih terbuka. Tapi besok bisa saja penghakimannya tiba. Jangan tunggu napasmu habis. Jangan tunggu tubuhmu kaku. Jangan tunggu sampai suaramu terhenti. Karena ketika itu terjadi, tidak ada lagi waktu untuk berkata, "Yesus, aku mau bertobat." Segalanya sudah terlambat. Dan satu jiwa dihentikan napasnya. Bukan oleh kebetulan, tapi oleh waktu Tuhan. Dan ini adalah peringatan keras bagi semua orang yang masih menganggap enteng nama di atas segala nama. Yesus adalah Tuhan, dan siapa yang meragukannya sedang bermain dengan api kekekalan. Shalom saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, Yesus tidak diam. Ia melihat setiap hinaan. Ia mendengar setiap tawa yang menertawakan salibnya. Ia mencatat setiap kalimat yang menantang kekudusannya. Tetapi yang lebih penting dari semua itu adalah, ia masih menunggu siapapun yang bersedia merendahkan diri. Siapapun yang bersedia berlutut dan berkata, "Yesus, aku telah berdosa, ampuni aku." Namun sampai kapan? Sampai kapan Tuhan harus menunggu? Berapa banyak lagi penghinaan yang harus dia tanggung? Berapa kali lagi darahnya harus diinjak? Berapa suara tawa sinis yang harus dia dengar sebelum akhirnya pintu kasih itu tertutup? Saudara-saudari, jangan menunggu sampai tubuh tersungkur, tak berdaya. Jangan tunggu waktu penghakiman itu datang seperti pencuri di malam hari. Karena saat itu tiba, semua sudah tidak ada artinya lagi. Alkitab tidak berkata, siapa yang kuat akan diselamatkan. Alkitab berkata, barang siapa yang berseru kepada nama Yesus akan diselamatkan. Tapi kalau tidak berseru hari ini, bagaimana bisa diselamatkan esok hari kalau esok tidak pernah datang? Yesus bukan hanya Tuhan yang mengasihi, Dia adalah Tuhan yang berdaulat, yang berhak menghakimi. Yesus bukan hanya gembala yang lembut, Dia adalah singa dari Yehuda yang akan mengguncangkan bumi. Jangan main-main dengan waktu, jangan bangga dengan usia muda, jangan berpikir bahwa karena hari ini sehat, maka besok pasti ada. Banyak orang mengira mereka punya banyak waktu, padahal waktu itu sedang menggerogoti mereka dari dalam. Dan ketika waktu itu habis, yang tersisa hanyalah dua pilihan: kekekalan bersama Kristus atau keterpisahan abadi darinya. Saudaraku, kalau hari ini Roh Kudus mengetuk hatimu, jangan tunda. Jangan abaikan suara itu, karena suara yang terus diabaikan akan menjadi bisu, dan hati yang terus mengeraskan diri akan menjadi batu. Jangan tunggu Yesus datang dengan murka. Jangan tunggu namamu dipanggil bukan untuk diselamatkan, tapi untuk dihakimi. Hari ini masih ada waktu. Hari ini kasih-Nya masih terbuka. Datanglah, datang sekarang juga. Karena Dia yang kau hina masih bersedia mengampuni. Dia yang kau lawan masih bersedia menerima. Dia yang kau lupakan masih menyebut namamu di hadapan Bapa. Tapi saat kesempatan terakhir itu hilang, tidak ada lagi belas kasihan, hanya murka, hanya penyesalan, dan itu akan berlangsung selama-lamanya. Ingatlah baik-baik, Yesus tidak tinggal diam selamanya. Kasih-Nya memang panjang, tapi ketika kasih itu selesai, murka-Nya tidak akan tertahan. Jangan mainkan imanmu. Jangan pertaruhkan kekekalanmu. Jangan tunda panggilan pertobatan hari ini, karena besok bisa saja terlambat. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kita baru saja menyaksikan satu kisah nyata, kisah yang mengguncangkan hati dan membuka mata tentang siapa Yesus sebenarnya. Ini bukan tentang sekadar agama atau pilihan keyakinan. Ini tentang kebenaran kekal yang tidak bisa diganggu-gugat, tentang pribadi yang mati di kayu salib, namun tidak tinggal dikubur. Yesus hidup dan Ia tidak tinggal diam. Kesabarannya bukan kelemahan, kasih-Nya bukan persetujuan terhadap dosa, dan penghakimannya bukan ancaman kosong. Ia adalah Tuhan. Ia penuh kasih, tapi juga penuh kuasa. Ia murah hati, tapi juga adil dan kudus. Ia memberi waktu, tapi waktu itu tidak tanpa batas. Dengarlah, kepada setiap pengikut Kristus, bangkitlah. Jangan hidup dalam kekristenan yang pasif. Jangan menjadi pengikut Yesus yang hanya mengandalkan nama tanpa kuasa. Jangan biarkan dunia mencemarkan nama yang kau akui sebagai Tuhanmu. Bangkit dan berdirilah teguh. Tegakkan salib di dalam hidupmu. Jangan malu menjadi milik Kristus walau dunia mencemooh. Jangan diam ketika namanya dihina. Jadilah suara yang berseru di tengah kebisingan dunia. Yesus adalah Tuhan. Hiduplah dengan takut akan Tuhan, bukan dengan takut kehilangan dunia.
Jadilah terang yang menyala, bukan abu yang tertiup angin keraguan. Jika hari ini hatimu digerakkan oleh Roh Kudus, maka jangan sekadar tersentuh, tapi bertindaklah. Perbaruilah komitmenmu, sucikan kembali hidupmu. Peluk kembali salib itu dan katakan, "Aku tidak akan pernah malu dengan Injil Kristus, karena itulah kekuatan Allah yang menyelamatkan." Roma 1 ayat 16. Inilah waktunya umat Tuhan bersinar, bukan hanya dengan kata tapi dengan hidup yang kudus, berani dan penuh urapan. Karena dunia ini akan segera diguncangkan, dan hanya mereka yang berdiri di atas batu karang, Yesus Kristus, yang akan tetap teguh. Yesus adalah Tuhan, dan kita adalah umat-Nya. Mari hidup seperti itu. Sebelum waktu habis, sebelum pintu tertutup, sebelum penghakiman tiba, bersiaplah, karena Raja sedang datang, saudara. Jika engkau adalah milik Yesus, maka sekaranglah waktunya untuk hidup seperti milik-Nya. Bukan hanya berkata, "Tuhan, Tuhan," tetapi benar-benar menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia setiap hari. Dunia tidak butuh lagi kekristenan yang hangat-hangat kuku. Dunia tidak menunggu orang percaya yang masih ragu, yang masih kompromi. Dunia sedang haus akan terang, dan terang itu harus bersinar melalui umat-Nya. Jika masih ada dosa yang disembunyikan, tinggalkan. Jika masih ada kesetiaan yang goyah, kuatkan. Jika masih ada kasih yang mulai dingin, nyalakan kembali. Yesus tidak sedang mencari pengikut yang nyaman di bangku gereja. Dia sedang mencari prajurit yang siap berperang dalam iman, yang tidak malu atas Injil, yang tidak goyah saat dunia menghina, yang berdiri tegak walau ditinggal sendirian. Jangan jadi Kristen yang hanya kuat saat diberkati, tapi mulai tawar ketika dihina karena nama Yesus. Ingatlah, kesetiaan diuji bukan saat hidup mudah, tetapi saat salib terasa berat. Saat dunia melawan dan suara Yesus terdengar seperti bisikan lembut dalam badai. Tetaplah setia, tetaplah berdiri di atas kebenaran, karena waktu sedang bergulir, pemisahan sedang terjadi, dan hanya yang benar-benar milik-Nya yang akan bertahan sampai akhir. Dan kepada setiap pengikut Kristus aku berkata, jangan jual Yesus demi penerimaan dunia. Jangan tukar salib demi kenyamanan sesaat. Jangan tinggalkan kebenaran demi rasa aman yang palsu. Karena pada akhirnya, hanya satu nama yang akan berdiri di atas segalanya. Nama itu adalah Yesus Kristus, Tuhan atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Dan ketika dunia ini runtuh, hanya mereka yang berdiri bersamanya yang akan tetap tegak. Jadilah bagian dari mereka yang setia. Jadilah bagian dari mereka yang tetap menyembah. Jadilah bagian dari mereka yang tidak pernah malu atas salibnya. Sebab upahmu besar di surga dan waktunya sudah sangat dekat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu,
dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa Roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab 1 hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja.
Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.